Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang selalu limpah dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan mengawali hari yang baru dengan kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 125 ayat yang ketiga. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Pemazmur kembali mengungkapkan tentang sebuah kekuasaan. Kekuasaan itu akan menjadi baik ketika kekuasaan itu di tangan orang yang baik. Tetapi kekuasaan itu akan menjadi kejahatan apabila kekuasaan itu di tangan orang yang jahat. Karenanya kedudukan kekuasaan ini sangat penting di dalam sejarah kehidupan manusia. Karena dengan sejarah kita dapat melihat bagaimana peperangan terjadi. Dengan kekuasaan kita melihat bagaimana kesejahteraan itu dinyatakan. Dengan kekuasaan kita melihat bagaimana negara dihancurkan. Peristiwa-peristiwa itu dimulai dari kekuasaan dan siapa yang memegangnya. Nah, pemazmur menyatakan di dalam ayat 3, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tetap. Tongkat itu bicara tentang kekuasaan. Kekuasaan ketika dipegang oleh orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka kekuasaan itu berlaku sementara. Meskipun kekuatannya, meskipun daya juangnya tinggi, tetapi kekuasaan itu tidak akan bertahan lama. Bagi mereka yang tinggal di tengah-tengah kefasikan. Jadi dia hanya berlaku sementara. Kalau kita melihat peristiwa genosida, bagaimana orang Yahudi ditumpas habis sekitar 6 atau 7 juta orang dalam waktu yang sangat singkat. Itu mempergunakan kekuasaan. Mempergunakan kekuasaan. Tetapi dalam kurun waktu yang singkat, tidak terlalu lama. Nah, yang saya maksudkan adalah begini, ketika kekuasaan itu dipakai oleh orang fasik, oleh orang yang tidak mengenal Allah, maka kekuasaan itu bersifat sementara. Tetapi ayat selanjutnya berkata begini, di tanah yang diundikan kepada orang benar, supaya orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara, pahamilah begini, bahwa di sekitar kita ada banyak orang mempergunakan kekuasaan untuk kejahatan, untuk tindakan kejahatan. Itu ada di sekeliling orang-orang benar. Tetapi Allah katakan kekuasaan yang dipegang oleh orang yang tidak benar sifatnya sementara. Tujuannya apa? Agar orang-orang benar itu tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, bahwa ada penjagaan, ada perlindungan bagi orang benar. Ada pemeliharaan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karenanya, meskipun di sekitar kita, tempat tinggal kita, ada orang-orang yang mempergunakan kekuasaan itu untuk hal dan ranah kejahatan. Tetapi bagi orang benar akan selalu ada pembelaan. Bagi orang benar akan selalu Tuhan menyatakan kuasanya, sehingga orang-orang benar
tidak mengulurkan tangan bagi kejahatan. Pagi hari ini mari kita mengawali hari yang baru dengan sebuah asumsi bahwa kekuasaan yang datang dari Allah yang diberikan kepada kita, mari kita pergunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaannya dan jangan dipergunakan untuk kejahatan. Jika Anda dan saya dipercayakan sebuah kekuasaan, pergunakanlah itu untuk melayani, untuk membangun orang-orang yang ada di bawah kita. Jika Anda sebagai pemimpin-pemimpin di dalam perusahaan hari-hari ini, pergunakanlah kekuasaan dalam kepemimpinan itu untuk melayani. Karena disitulah nama Kristus dipermuliakan. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.